Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan tatap muka yang kedua, yaitu di perkuliahan psikologi eksperimen. Kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan kausalitas dalam penelitian psikologi eksperimen. Nah, kajian kali ini kita akan membahas tentang hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dalam sebuah penelitian. Tentu saja, kajian kali ini yang kita bahas adalah penelitian psikologi yang menggunakan pendekatan eksperimen. Dalam ilmu psikologi, saat melakukan penelitian, maka memerlukan metodologi dalam penelitian. Nah, yang disebut metodologi adalah suatu metode ilmiah atau cara secara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data-data psikologis atau informasi-informasi psikologis. Apa saja bentuk metodologi yang dipakai dalam penelitian? Yang pertama adalah metode eksperimen. Metode eksperimen ini, metode yang digunakan akan melibatkan sebuah manipulasi terhadap variabel dan dilakukan pada dua kelompok atau lebih. Apa yang disebut manipulasi? Manipulasi adalah sebuah perlakuan atau sebuah kegiatan yang dibuat oleh peneliti yang mana tujuannya adalah untuk memberikan dampak atau memberikan efek pada variabel atau pada penelitian atau skup kajian yang ingin kita lihat atau ingin kita ukur. Kemudian, metode penelitian yang kedua adalah metode non-eksperimen. Apa yang disebut metode non-eksperimen? Metode non-eksperimen adalah metode yang mana di dalam penelitian tersebut tidak melakukan manipulasi atau tidak ada kegiatan eksperimen di dalamnya. Contoh dari penelitian non-eksperimen atau metodologi non-eksperimen ini misalnya adalah dengan cara observasi atau dengan cara survei. Contoh dari penelitian non-eksperimen ini adalah hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan berbicara di depan umum. Maka dalam penelitian non-eksperimen ini, pengukuran yang dilakukan atau penggalian data, pencarian informasi yang dilakukan adalah pada dua variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel kepercayaan diri, variabel yang kedua adalah kecemasan berbicara di depan umum. Nah, dalam sebuah penelitian ilmiah, metode-metode yang digunakan diantaranya yang pertama adalah observasi. Observasi adalah metode pengamatan, metode melihat, gitu ya, melihat dan mengamati variabel yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, metode ilmiah yang digunakan adalah metode pengukuran atau measurement. Metode measurement ini di dalam penelitiannya tidak memanipulasi atau tidak memberikan perlakuan, tetapi hanya mengukur saja. Salah satu contoh proses pengukuran dalam penelitian adalah dengan memberikan kuesioner, skala penelitian, atau jenis tes-tes yang lain. Metode penelitian ilmiah yang ketiga yaitu metode dengan menggunakan eksperimen atau experimentation. Kegiatan eksperimen ini adalah sebuah kegiatan atau perlakuan uji coba yang mana perlakuan ini merupakan manipulasi variabel penelitian. Tujuannya dalam sebuah eksperimen dilakukan adalah ingin mengetahui efek dari variabel yang kita amati berdasarkan
perlakuan atau berdasarkan tindakan yang kita berikan pada sekelompok subjek tersebut. Berdasarkan jenis-jenis penelitiannya, maka jenis penelitian bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian pustaka atau penelitian literatur. Penelitian pustaka ini adalah proses penelitian yang mana pencarian informasi didasarkan atau ditemukan dari sumber-sumber referensi bacaan atau bersumber dari referensi-referensi pustaka. Contohnya adalah penelitian pustaka ini menyusun makalah. Kemudian jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian lapangan. Contoh yang pertama adalah observasional. Observasional ini adalah sebuah penelitian yang mana informasi didapatkan berdasarkan pengamatan pada kelompok subjek di lapangan. Kemudian yang kedua, penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik ini adalah penelitian yang mana informasi atau data didapatkan berdasarkan dari hasil wawancara di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah penelitian lapangan laboratorium. Penelitian ini dilakukan di laboratorium. Salah satu contohnya adalah melakukan sebuah eksperimen. Kemudian, penelitian lapangan yang keempat adalah penelitian studi kasus atau mengkaji sebuah kasus, fenomena kasus yang ada di lapangan. Nah, demikianlah jenis-jenis dari penelitian. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang menggunakan korelasional. Apa itu penelitian korelasional? Penelitian korelasional adalah penelitian yang menghubungkan suatu variabel dengan variabel lain tanpa melakukan manipulasi. Sifatnya adalah ex post facto, yaitu suatu keadaan yang terjadi tanpa adanya suatu perlakuan oleh peneliti. Contoh variabel yang diteliti dalam penelitian korelasional ini seperti status sosial, tingkat pendidikan, intelijensi, dan lain sebagainya. Pertanyaan penelitian dalam penelitian korelasional seperti apakah terdapat suatu relasi antara variabel A dan B? Dalam penelitian ini ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan kausalitas atau hubungan yang mandiri antara variabel A dengan variabel B. Contoh judul penelitian yang menggunakan pendekatan korelasional adalah hubungan antara tingkat kecerdasan dengan prestasi belajar pada siswa. Ciri dari penelitian ini menggunakan kata hubungan di awal kalimat dalam sebuah judul penelitian. Meskipun di dalam judul penelitian, seorang peneliti tidak harus mencantumkan kata hubungan. Akan tetapi, jika kita lihat dalam metode penelitian atau ringkasan jurnal, abstrak jurnal, maka kita bisa melihat dari tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hubungan antara variabel A dengan variabel B. Kemudian penelitian yang menggunakan pendekatan eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Eksperimen dilakukan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Oleh karena itu,
Penelitian eksperimen sifatnya prediktif, yaitu meramalkan akibat dari suatu manipulasi terhadap variabel penelitian. Bagaimana contohnya penelitian judul dari penelitian eksperimen ini? Salah satu contoh dari judul penelitian eksperimen ini adalah pengaruh kognitif behavioral terapi terhadap depresi pada mahasiswa. Dalam penelitian ini kita melihat dua variabel. Variabel yang pertama adalah kognitif behavioral terapi atau terapi perilaku kognitif. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel depresi. Jika kita amati dari judul penelitian ini, maka peneliti memberikan perlakuan kepada mahasiswa. Perlakuan apa yang diberikan? Perlakuannya adalah bentuk terapi kognitif behavioral. Sehingga kita bisa melihat bahwa bentuk manipulasi yang digunakan oleh peneliti untuk mempengaruhi variabel B atau variabel tergantungnya, yaitu manipulasinya adalah berupa kognitif behavioral terapi. Kemudian, setelah peneliti memberikan kognitif behavioral terapi, maka peneliti melakukan pengamatan kepada kondisi depresi pada mahasiswa ini. Apa yang terjadi pada kondisi depresinya? Apakah depresinya menurun ataukah tidak? Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kognitif behavioral terapi berpengaruh terhadap depresi mahasiswa. Selanjutnya, sejarah-sejarah berkaitan dengan perkembangan penelitian eksperimen. Sejarah dari penelitian eksperimen ini diawali pada penelitian yang dilakukan oleh Humphrey Gilbert pada tahun 1539 hingga 1583 berkaitan dengan navigator Inggris. Dari penelitian dari Gilbert ini membuktikan kesalahan bahwa forta besi akan berubah menjadi besi berani atau magnet setelah digosok dengan berlian. Kemudian, Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1642, hasil dari penelitiannya juga membantah hukum Aristoteles yang menyatakan bahwa kecepatan benda yang jatuh sebanding dengan berat benda tersebut. Kemudian di tahun 1801 hingga 1858, ada penelitian dari John Mueller yang mana penelitiannya ini mengkaji tentang tipe sensasi yang dihasilkan oleh syaraf sensasi adalah hal yang tunggal sesuai dengan yang dirangsang sebelumnya. Kemudian pada tahun 1821 hingga 1984, penelitian yang dilakukan oleh Hermann von Helmholtz melanjutkan penelitian sensasi menghubungkan dengan warna primer. Kemudian di tahun 1832 hingga 1920 yang dilakukan oleh Wilhelm Wundt, yang mana Wilhelm Wundt ini adalah bapak dari psikologi. Wundt melakukan kajian atau melakukan penelitian terkait studi mengenai sensasi, persepsi, perasaan, kesadaran, dan penginderaan. Pada tahun 1879, Wundt mendirikan laboratorium psikologi eksperimen di Leipzig, Jerman. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh tokoh psikologi adalah Ivan Pavlov dan juga Skinner berkaitan dengan classical conditioning dan operant conditioning. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan penelitian eksperimen dari sisi pengertiannya.
Penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat yang dilakukan dengan memberikan perlakuan oleh peneliti kepada subjek. Jika kita perhatikan, ciri dari penelitian eksperimen ini haruslah ada sebuah manipulasi atau sebuah perlakuan yang dibuat oleh peneliti diberikan kepada subjek. Penelitian eksperimen ini dipelajari untuk mengetahui efek dari perlakuan tersebut dengan mengendalikan variabel yang tidak dikehendaki. Apa yang disebut variabel yang tidak dikehendaki? Variabel yang tidak dikehendaki ini adalah faktor-faktor lain atau faktor-faktor X yang turut bisa mempengaruhi kondisi variabel yang ingin kita teliti. Oleh karena itu, dalam penelitian eksperimen, banyak kegiatan-kegiatan selain kegiatan manipulasi adalah kegiatan untuk mengontrol faktor-faktor lain yang bisa turut mencampuri hasil dari penelitian eksperimen itu sendiri. 3 ciri esensial dari penelitian eksperimen. Apa saja ciri-ciri tersebut? Ciri yang pertama adalah dalam penelitian eksperimen haruslah ada sebuah manipulasi atau sebuah perlakuan atau sebuah treatment yang mana kegiatan tersebut sengaja dilakukan atau sengaja dibuat oleh peneliti. Salah satu contohnya adalah temperatur, maka jika temperatur ini digunakan sebagai variabel manipulasi dalam penelitian, maka peneliti bisa mengatur temperatur, bisa membuat suhu menjadi lebih tinggi atau suhu menjadi lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah model pengajaran, metode pengajaran. Contoh selanjutnya adalah terapi dan lain-lain. Manipulasi merupakan variabel bebas dan merupakan ciri utama yang membedakan dengan penelitian yang lain. Kemudian, ciri esensial yang kedua adalah adanya monitor. Ciri yang kedua yaitu adanya monitoring akibat atau efek yang ditimbulkan dari sebuah manipulasi atau dari suatu manipulasi. Efek perlakuan ini berupa perilaku khusus yang ditargetkan. Apa maksud dari monitoring akibat atau monitoring efek ini? Bentuk proses monitoring efek ini adalah proses pengukuran di mana kita mengukur variabel yang kita kenai manipulasi atau kita kenai perlakuan. Sejauh mana perubahan variabel tersebut setelah diberikan eksperimen. Ciri esensial yang ketiga adalah pengendalian pengaruh variabel yang tidak dikehendaki sehingga dapat dipahami bahwa gejala yang terjadi disebabkan karena manipulasi. Ciri yang ketiga ini merupakan ciri yang sangat penting sekali dalam penelitian eksperimen. Karena dengan mengendalikan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil dari eksperimen kita, maka kita akan yakin, peneliti akan semakin yakin bahwa hasil perubahan yang terjadi dalam variabel yang diamati adalah betul disebabkan karena variabel eksperimen atau variabel manipulasi. Apa saja tujuan dari penelitian eksperimen? Tujuan yang pertama adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat antara perlakuan dengan efeknya. Kemudian yang kedua, untuk memprediksi efek suatu perlakuan pada variabel yang diamati. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari
seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut. Jika memiliki hubungan yang signifikan, maka perlakuan pada eksperimen disebut sufficient condition, yang mana sifat condition ini artinya adalah variabel perlakuan cukup memadai bagi terjadinya akibat atau perubahan perilaku. Sederhananya adalah sufficient condition ini adalah faktor utama yang menyebabkan terjadi perubahan pada variabel yang kita amati. Selanjutnya, eksperimen yang dilakukan laboratorium dan eksperimen yang dilaksanakan di lapangan. Eksperimen laboratorium banyak dilakukan untuk mengamati akibat perlakuan dengan mengendalikan variabel yang tidak dikehendaki secara ketat. Eksperimen laboratorium ini bersifat artificial, yaitu kegiatan eksperimen ini dibuat sebagaimana yang dikehendaki oleh peneliti. Kritik terhadap eksperimen laboratorium adalah sulitnya melakukan generalisasi atau sulitnya penelitian tersebut diterapkan ke dalam populasi masyarakat yang lebih luas. Karena penelitian laboratorium, kegiatannya disesuaikan atau dibentuk sesuai dengan keinginan oleh si peneliti. Sementara, kejadian yang terjadi di lapangan tidak selalu sama persis dengan kejadian yang ada di laboratorium. Eksperimen lapangan dilakukan pada suasana yang lebih alamiah. Salah satu contohnya adalah eksperimen yang dilakukan di ruang kelas, di rumah sakit, di jalan raya, dan lain-lain. Situasinya dilakukan lebih longgar. Pada variabel bebas ini dimanipulasi oleh peneliti, tetapi pelaksanaannya di luar laboratorium. Oleh karena itu, eksperimen lapangan juga penelitiannya adalah ada sebuah manipulasi yang dibuat oleh peneliti, namun setting lapangan atau setting ruangannya tidak bisa dimanipulasi oleh si peneliti. Eksperimen lapangan sifatnya lebih longgar dalam pengendalian variabel yang tidak dikehendaki. Kemudian, kritik yang terdapat pada eksperimen lapangan ini adalah lemahnya pengendalian variabel yang tidak teramati dan dimungkinkan turut mempengaruhi hasil dari pengukuran. Nah, salah satu ciri dari kelemahan dari eksperimen lapangan adalah peneliti tidak bisa banyak mengontrol faktor-faktor lain yang turut bisa mencampuri hasil dari efek perlakuan. Perbandingan penelitian eksperimen. Ciri dari penelitian eksperimen adalah menggunakan manipulasi. Sementara penelitian observasional tidak menggunakan manipulasi atau tidak ada manipulasi. Dalam penelitian eksperimen, penelitian ini melakukan kontrol terhadap variabel yang tidak dikehendaki, sehingga sementara penelitian observasional tidak ada kontrol. Selanjutnya, penelitian eksperimen dilakukan untuk menguji hipotesis yang bersifat sufficient condition. Apa itu sufficient condition? Sufficient condition adalah apakah variabel bebas merupakan kondisi yang cukup memadai untuk menimbulkan akibat pada variabel terikatnya. Contohnya adalah pengaruh pemberian garam terhadap tingkat keasinan makanan.
Dari perlakuan pemberian garam ini, peneliti bisa meyakini bahwa tingkat keasinan pada makanan ini betul-betul dipengaruhi oleh sedikit banyaknya pemberian garam. Jadi bukan karena faktor lain. Oleh karena itu, pemberian garam memiliki efek sufficient condition, atau garam ini merupakan kondisi yang cukup memadai untuk menimbulkan perubahan tingkat asin pada makanan. Selanjutnya, penelitian observasional. Pada penelitian observasional lebih bersifat menguji hipotesis kausatif faktor. Apa itu kausatif faktor? Kausatif faktor adalah faktor di mana suatu variabel bebas memiliki kontribusi dalam jumlah tertentu untuk menimbulkan suatu gejala pada variabel terikat. Contohnya, pengaruh IQ terhadap daya pemahaman siswa pada pelajaran. Jika kita mengamati secara lebih lanjut, pada contoh penelitian observasional ini juga menggunakan kata pengaruh. Maka, dalam analisa judul penelitian ini, kita harus mencermati apakah variabel bebas atau variabel yang kita pahami sebagai variabel pengaruh, apakah variabel tersebut adalah variabel manipulasi atau bukan. Contoh dalam judul penelitian observasional ini adalah IQ. IQ bukanlah variabel manipulasi. Jika kita cermati lebih lanjut, kenapa IQ tidak bisa disebut sebagai variabel manipulasi? Karena peneliti tidak bisa memanipulasi IQ pada seseorang. Artinya, peneliti tidak bisa meningkatkan IQ atau merendahkan IQ. Karena IQ ini adalah sesuatu hal yang melekat pada diri subjek yang terjadi bukan karena faktor yang dibuat-buat oleh seorang peneliti. Dalam sebuah penelitian, maka penelitian tersebut memiliki hubungan kausalitas. Apa itu hubungan kausalitas? Hubungan kausalitas adalah hubungan untuk mengetahui antara satu variabel gejala dengan variabel gejala lain. Bentuk dari pola-pola hubungan antar gejala tersebut kita bisa cermati. Pola yang pertama adalah necessity condition. Pola yang kedua yaitu sufficient condition. Pola yang ketiga yaitu sufficient and necessity condition. Pola yang keempat adalah causative condition. Kita cermati pola hubungan gejala yang pertama yaitu necessity condition. Apa yang disebut sebagai necessity condition? Necessity condition adalah kondisi yang harus ada meskipun tidak cukup menimbulkan suatu akibat tertentu. Contohnya, X harus ada atau necessity artinya harus ada, meskipun tidak cukup untuk terjadi Y. Karena untuk menghasilkan atau memunculkan gejala pada Y, maka tidak hanya dibutuhkan X1,
Namun X1 harus ada bersama-sama dengan gejala lain, yaitu harus ada X2, X3, dan juga X4. Sehingga 1X saja tidak cukup untuk menimbulkan akibat terjadinya gejala pada Y. Dalam sebuah contoh konkret adalah jika Y adalah kecakapan seorang anak dalam berjalan, maka untuk bisa menjadikan anak ini bisa berjalan atau variabel Y ini, maka anak harus mencapai kematangan motoriknya. Nah, sementara kematangan motorik ini kita tandai sebagai X. Kematangan motorik atau X tidak cukup terjadi atau jika kematangan hanya dimiliki kematangan motorik, maka kematangan motorik ini belum cukup menjadikan seorang anak ini bisa berjalan. Karena ada faktor-faktor lain yang juga mendukung seperti kesehatan, pelatihan, dan lain-lain. Pola hubungan yang kedua yaitu pola sufficient condition. Pola sufficient condition ini adalah kondisi yang cukup memadai untuk timbulnya kejadian tertentu. Kita sebut X merupakan satu dari beberapa sebab yang secara independen atau secara mandiri bisa menghasilkan Y. Jika X1, X2, X3, dan Xn secara mandiri dapat menghasilkan munculnya variabel Y. Dalam kasus penelitian eksperimen, faktor sufficient condition inilah yang digunakan sebagai variabel dari eksperimen. Dalam sebuah hubungan variabel bebas dan tergantung, pada eksperimen mencerminkan pola sufficient condition. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh Pfiffner dan McBurnett tahun 1997, salah satu contohnya adalah pelatihan keterampilan sosial cukup memadai pada perubahan perilaku destruktif pada anak hiperaktif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku-perilaku destruktif atau perilaku-perilaku merusak pada anak hiperaktif bisa semakin menurun dengan diberikan pelatihan keterampilan sosial. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan sosial ini dinilai cukup efektif atau memberikan pengaruh perubahan pada perilaku destruktif pada anak hiperaktif. Pola yang ketiga yaitu sufficient dan necessity condition. Pola ini merupakan kondisi yang cukup memadai dan harus ada untuk menghasilkan kejadian tertentu. Kejadian X merupakan penyebab timbulnya Y, dan Y terjadi jika ada kejadian X. Salah satu contohnya dalam pendekatan behaviorisme beranggapan bahwa sebuah reward dan punishment adalah kondisi yang sufficient dan necessity untuk membentuk perilaku tertentu. Salah satu contohnya adalah sebuah kedisiplinan karyawan akan memiliki kedisiplinan yang semakin baik ketika dia mendapatkan reward dan juga mendapatkan punishment. Kapan mendapatkan reward? Saat dia memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya seperti selalu presensi setiap
datang ke kantor dan selalu tepat waktu, dan mendapatkan punishment apabila dia tidak memenuhi tugasnya. Maka si karyawan ini akan semakin terpicu untuk berperilaku secara disiplin ketika dia mendapatkan reward saat mencapai target dan dia mendapatkan punishment saat tidak memenuhi target. Nah, pola sufficient dan necessity condition ini merupakan pola hubungan yang amat jarang dijumpai di bidang psikologi. Kemudian pola yang keempat yaitu pola causative condition. Nah, pada pola hubungan causative condition ini, bentuk dari hubungan sebab akibat yang terjadi bukanlah bersifat necessity maupun bukan bersifat sufficient, tetapi suatu unsur yang memberi kontribusi bagi munculnya kejadian tertentu. Bentuk dari causative condition ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada feedback loop dan yang kedua adalah causal chain. Bentuk dari feedback loop ini merupakan hubungan bahwa X menyebabkan Y dan di lain pihak Y menyebabkan X. Contoh dari bentuk feedback loop ini, prestasi rendah menyebabkan seorang siswa malas belajar, namun di saat yang lain, siswa yang malas belajar menyebabkan prestasi yang rendah. Kemudian bentuk dari causal chain. Ini bentuk hubungan yang menunjukkan bahwa X menimbulkan Y dan Y menimbulkan Z. Contoh dari bentuk causal chain ini, di sini, orang tua yang tidak terampil mengasuh anak akan berdampak pada perilaku anak yang antisosial. Nah, perilaku antisosial pada anak ini saat ia menjadi dewasa, maka ia bisa berperilaku agresif pada pasangannya. Poin penting selanjutnya dalam pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan dalam penelitian eksperimen. Sisi keunggulannya, eksperimen didesain dapat mengendalikan secara ketat pada variabel ekstra yang tidak berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua, penelitian eksperimen juga memiliki efisiensi yang tinggi, yang mana penelitian eksperimen ini dapat dilakukan pada populasi yang sangat terbatas sehingga tidak membutuhkan banyak subjek yang terlibat dalam proses eksperimen. Selanjutnya, keterbatasan dari penelitian eksperimen adalah hasil penelitian khususnya yang dilakukan di laboratorium dipandang tidak selalu sejalan dengan keadaan di lapangan. Kemudian yang kedua, metodologi eksperimental diadopsi dari logika positivisme dan ilmu alam yang diterapkan pada ilmu perilaku. Kemudian yang ketiga, beberapa variabel secara moral atau hukum tidak dapat dimanipulasi. Kemudian yang keempat, sekalipun variabel tersebut legal secara moral dan hukum, tetapi secara ekonomi atau teknik pengetahuan tidak memiliki sumber yang memadai. Kemudian keterbatasan yang selanjutnya adalah dalam sebuah penelitian eksperimen tidak memungkinkan menggunakan ukuran absolut atau absolute size dari skor pada pengukuran variabel penelitian.
Kesulitan untuk melakukan generalisasi atau sebuah penerapan hasil penelitian terhadap situasi lain secara pasti dari hasil eksperimen.